Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat, NIM 2019-2019, mahasiswa Teknik Listrik dan Instalasi tingkat 1. Sesuai yang telah diinstruksikan oleh dosen tadi, bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat presentasi video tentang persamaan garis singgung dan garis normal, nilai maksimum dan minimum, dan menentukan kesukuman. Tapi untuk pertama kali yang saya bahas adalah persamaan garis singgung dan garis normal. Perlu diketahui bahwa sebelum kita melangkah kepada pembacaan grafik atau kurva, kita harus tahu dulu konsep dari garis singgung dan garis normal. Garis singgung adalah garis yang menyinggung titik A, B, dan sedangkan garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Oke, langsung saya masuk ke kurva. Nah, di sini sudah diberikan kurva fx dan garis singgung serta garis normal. Nah, di mana garis singgung kalian seperti yang saya katakan tadi, bahwa garis singgung adalah garis yang menyentuh atau menyinggung sebuah titik. Nah, titik di sini adalah A, B, dan di garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya, seperti pada gambar ini. Oke, saya rasa saya langsung masuk saja ke gradien fungsinya. Untuk gradien fungsi fx itu sama dengan m sama dengan fungsi x, dimana m ini adalah sebagai gradien garis singgung dan f aksen ini sebagai kurva yang telah tertera di gambar ini. Untuk m2 itu adalah sama dengan min c per m, dimana jika dua buah garis saling tegak lurus, itu akan memiliki perkalian M1 dikali M2 sama dengan min 1. Kenapa M1 kali M2 sama dengan min 1? Karena jika disubstitusi nilai M2 yang ada di sini dengan di sini, maka akan didapatkan nilai min 1. Oke, untuk lebih memudahkan teman-teman, saya akan langsung mulai melangkah pada contoh soal. Nah, contoh soal di sini sudah tertera. Diketahui kurva fungsi x sama dengan minus 4x pangkat 3 dikurang 2x tambah 1, dimana di kurva fungsi kurva fx ini melewati titik A1,4 yang terletak pada kurva tersebut. Tentukan berapakah gradien garis singgung di titik A. Yang kedua, tentukan persamaan garis singgung di titik A. Yang ketiga, tentukan persamaan garis normal di titik A. Oke, saya akan mulai membahas jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Dimana untuk pertanyaan pertama, berapakah gradien garis singgung di titik A? Gradien garis singgung di titik A itu dapat diidentikan sebagai fx atau turunan dari fx. Kita turunkan di sini 4x pangkat 3 dikurang 2x tambah 1. Turunan dari fungsi x yaitu 12x. Kenapa di sini seharusnya di sini 2 ya, maaf. Karena n kurang 1 pangkatnya dikurang 1. Oke. Turunan dari fungsi x yaitu 12x kuadrat kurang 2. Nah, kan di sini yang dicari, yang disubstitusikan, yang dicari adalah gradien. Jadi kita masukkan nilai x yang ada pada fungsi ini. F aksen 1 sama dengan, kita substitusi nilai x sama dengan 1. Jadi 12 kali 1 kuadrat sama dengan f aksen 1 juga sama dengan yang seperti saya katakan tadi, bahwa f aksen 1 sama dengan gradien 12 kurang 2 sama dengan 10. Nah, terselesaikannya yang pertanyaan bagian A. Nah, untuk yang kedua yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgung di titik A. Persamaan garis singgung di titik A itu kita bisa temukan rumus seperti ini. Rumus seperti ini sudah dipelajari atau sudah mungkin teman-teman pahami, bahwa Y kurang B sama dengan M kali X kurang A, dimana nilai B ini adalah diambil dari sini, dari titik A nya di Y nya, atau ini saya sebut sebagai B bukan Y. Jadi bisa disubstitusi nilai B di sini sama dengan 4. Jadi Y kurang B sama dengan M ini adalah 10 sesuai yang kita dapatkan tadi.
10 dikali X kurang 1. Y kurang 4 sama dengan 10 kali X kurang 10, dimana Y sama dengan 10X kurang 10 tambah 4, dan nilai persamaan garis singgungnya adalah didapatkan, yaitu Y sama dengan 10X kurang 6. Dan yang bagian C adalah M2 atau persamaan garis normalitas, seperti yang saya tekankan tadi bahwa persamaan garis normal itu diidentikan sebagai M2. M2 sama dengan minus C per M1. Kita kembali ke rumus, dimana kita masuk substitusi nilai M1 menjadi 10, jadi M2 sama dengan minus 10. Untuk mencari persamaan garis normal di titik A, kita menggunakan rumus yang sama seperti di pertanyaan B, di mana Y kurang B sama dengan M kali X kurang A, tetapi di sini saya telah memasukkan nilainya masing-masing, di mana Y kurang 2 sama dengan minus 10, dan minus 10 karena minus C per M1 dikali X kurang 1. Y kurang 2 sama dengan minus 10 minus C per 10X tambah 1. Y sama dengan minus C per 10 tambah 21 per 10. Jadi telah ditemukan bahwa nilai atau persamaan garis normal di titik A yaitu minus C per 10 tambah 21 per 10. Oke, jadi setelah terjawab sudah contoh soal, semoga contoh soal ini dapat memudahkan teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di pertemuan pertama tadi saya membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal, dan pembahasan kedua kali ini saya akan membahas tentang nilai maksimum dan nilai minimum. Tadi di kelas telah dijelaskan penyebab teori mengenai nilai maksimum dan minimum, dan kali ini saya tidak akan terlalu membahas teorinya, saya akan langsung ke contoh soalnya, karena saya rasa teman-teman dengan menjawab soal saja ini teman-teman akan paham apa itu nilai maksimum dan apa itu nilai minimum. Oke, sebelum kita menjawab soalnya, kita harus menguji titik stasioner dulu, mana f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan nilai fungsi x, yaitu minus x kuadrat diturunkan menjadi minus 2x, x diturunkan menjadi 1, dan 12 konstanta diturunkan menjadi 0. Jadi untuk menyelesaikan ini, yaitu minus 2x sama dengan minus 1, x sama dengan seper 2. Kenapa seper 2? Karena minus ketemu minus hasilnya positif seper 2. Oke, saya rasa saya akan langsung seper 2 ini adalah sebagai titik ujinya, dan itu tidak mengikuti di interval. Dan kali ini untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, kita akan menguji nilai fungsi x-nya terhadap interval. Oke. Jadi kita akan mencari nilai maksimum dan minimum di sini ya. Untuk f aksen 0, masukkan turunannya itu minus 2x tambah 1, dimana 0 tadi sini x itu ada 0, min 2 kali 0 tambah 1, min 2 kali 0 0 tambah 1 dan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi di minus 2. Jadi f aksen minus 2 dengan masukkan lagi ke bentuk awalnya, fungsi awalnya, yaitu minus 2x tambah 1, minus 2x tambah 1, min 2 dikali minus 2 tambah 1, ini sama dengan min 2 kali min 2 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5. Jadi saya rasa teman-teman bisa, logika teman-teman pasti bisa memahami yang mana nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimumnya itu sama dengan 5 dan nilai minimumnya itu sama dengan 1. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kedua mengenai nilai maksimum dan minimum.
warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada saya. Tadi saya telah membahas tentang persamaan garis simum dan garis normal serta nilai maksimum dan minimum. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kemonotonan kecekungan. Di sini saya tidak akan berpacu lagi kepada teori. Maksud saya tidak akan membahas lagi tentang teori karena teori tadi sudah dibahas di kelas dan saya rasa teman-teman juga sudah paham. Nah, di sini saya akan memberikan contoh hal saja agar mungkin teman-teman dapat lebih mudah memahaminya. Saya akan mulai. Di sini telah diberikan fungsi gx yaitu 4x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 12. Untuk mencari turunan dari fungsi gx yaitu 12x kuadrat kurang 6x kurang 6. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena ini merupakan sebuah turunan dari fungsi gx. Nah, turunan fungsi dari gx ini bisa kita faktorisasikan atau faktorialkan, yaitu dengan 2x sama 1 x kurang 1, di mana 6-nya kita keluarkan. Oke, jadi untuk mencari x1 dan x2 kita bisa mencarinya menggunakan metode biasa yang pasti teman-teman juga sudah paham, yaitu 2x tambah 1 sama dengan 0, x sama dengan 1/2 atau x sama dengan 1. Selanjutnya saya akan membahas tentang titik uji, di mana titik uji di sini saya mengambil dari sebuah garis bilangan yang ada di sini. Nah, sabar, maafin. Oke, saya mengambil titik uji yaitu sebelum min kedua kali min 1. Jadi saya rasa teman-teman mungkin sudah paham kenapa di sini bisa 12 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 6 kali min 1 dikurang 6 sama dengan 12. Nah, ini teman-teman bisa langsung saja substitusikan nilai variabelnya terhadap nilai titik ujinya. Oke, saya rasa ini sudah dipahami dan saya akan langsung menyimpulkan bahwa f monoton naik jika tak terhingga sampai min 1/2 dan 1 sampai tak terhingga, dan f monoton turun yaitu min 1/2. Kenapa ini saya bisa katakan f monoton naik? Karena monoton diidentikan sebagai tanda positif, jadi dia akan naik, dan jika dia akan bertemu lagi negatif dia akan turun, dan ketika ketemu positif lagi dia akan naik. Nah, gitu. Jadi saya rasa ini sudah paham. Dan untuk kecekungan saya rasa saya tidak perlu membahasnya karena tadi di grup atau kelas teori matematika elementar kalkulus telah dijelaskan bahwa kemonotonan itu adalah identik dengan turunan pertama dan kecekungan itu identik dengan turunan kedua. Jadi misalnya teman-teman ingin penasaran dengan kecekungannya, teman-teman bisa mencari turunan kedua dari fungsi ini, itu dengan 24x kuadrat dikurang 6. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah skema atau garis bilangan ya, ini seperempat, sini positif sini negatif. Nanti dia akan membentuk seperti ini, cenderung ke bawah, cenderung ke bawah lalu cenderung ke atas. Jadi saya rasa cukup sekian materi presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Yang benar itu datang dari Tuhan dan yang salah itu datang dari diri saya sendiri, karena saya adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Oke, sekian presentasi dari saya. Salut dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.